warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak yang saya hormati, terima kasih pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan KMD, yaitu kursus maya dasar. Nah, sebelum saya melanjutkan yang lebih jauh lagi, saya kenalkan dulu terlebih dahulu, nama saya Imam Syafi'i, biasa dipanggil KI atau Kak Imam. Saja tidak ada masalah, yang penting jelas. Di sini saya memberikan materi tentang bagaimana menyusun atau teknik menyusun kegiatan dalam kepramukaan. Dalam kegiatan pramukaan perlu kakak-kakak ketahui, kegiatan pramuka itu hampir sama dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah-sekolah. Pada intinya kita memberikan sebuah pendidikan, ya. Nah, sekarang kita menampung aspirasi dari kakak-kakak pembina yang ada di lapangan, terutama ini banyak yang merasa kurang persiapan untuk pelaksanaan kegiatan. Maka kita sebagai pembina haruslah siap sebelum kegiatan itu kita mulai atau kita rencanakan, sehingga dalam proses kegiatan kita dalam kurun 1 tahun, 1 minggu ataupun 1 bulan itu kita sudah siap dengan materi, dengan kegiatan yang akan kita berikan kepada adik-adik kita, sehingga kakak-kakak pada saat membina tidak kehilangan momen-momen yang harus diberikan kepada adik-adik. Oke, kakak-kakak yang saya hormati, sebelum kita menginjak ke berikutnya, kakak-kakak nanti perlu diperhatikan, ya, aspek dalam kegiatan kepramukaan, ya, ini tidak jauh beda dengan yang ada di sekolah-sekolah. Perlu adanya sebuah program, ya. Program inilah yang nanti akan menjadi panduan untuk kita semua untuk menjalankan proses pembinaan kita di gugus depan masing-masing, sehingga kakak-kakak bisa mengukur sampai di mana pencapaian kita, sampai di mana hasil kita, dan apa yang kita dapatkan dari kegiatan tersebut harus kita ketahui dan harus ada ukurannya. Sehingga kakak-kakak perlu adanya membuat program penyusunan dalam jangka waktu 1 tahun. Yang pertama, kita harus tahu target kita. Target kita dalam memberikan sebuah pembinaan kepada adik-adik itu harus disesuaikan. Nah, apa yang kita sesuaikan? Kita sesuaikan dengan SKU-nya adik-adik yang ada di program penggalang. Itu target kita. Semua terfokuskan kepada penggalang, pencapaian dari peserta adalah di SKU. Nah, untuk mencapai SKU, kita harus tahu apa materi-materi apa yang harus kita berikan, sehingga kakak-kakak dalam kegiatan di lapangan tidak canggung lagi. Oh, hari ini kita sudah latihan ini. Oh, hari ini kita mau latihan ini. Tinggal kita buka persiapan kita. Maka membina pramuka tidak hanya sekedar teko bina opo hasilnya karo. Yang penting wis teko dibina beres. Nah, itu jangan sampai kakak-kakak, ya. Jadi betul-betul kita harus terstruktur, ya. Kita punya program-program yang harus kita berikan untuk bisa terselesainya yang namanya SKU atau syarat kecakapan umum, yang sebagai dasar pencapaian kegiatan kepramukaan itu. Oke, kakak-kakak yang saya hormati, dalam proses yang akan kita lakukan, yang pertama kita buat program, ya, pendidikan selama 1 tahun atau yang biasa disebut dengan PROTA, program tahunan. Program tahunan itu kita susun. Bagaimana penyusunan?
ada nanti form-formnya yang harus kita isi, di mana form itu isinya adalah salinan dari buku SKU yang kita terapkan di formnya program tahunan. Jadi itu yang akan kita capai. Tinggal program itu kita jalankan, kita berikan tanda-tanda supaya kita tahu ini harus dikerjakan di bulan apa, di hari apa, itu akan jelas. Program tahunan. Sama dengan yang ada di sekolah. Kita sebagai seorang pendidik juga harus punya program tahunan, capaian dalam 1 tahun. Ya kakak? Jadi kita harus punya pedoman dalam kurun 1 tahun. Pedomannya atau nanti yang akan diisikan di form prota itu adalah di SKU. Yang kedua adalah program semester. Jadi program semester, program setiap 6 bulan sekali. Ya, tiap-tiap semester kita punya capaian. Dari mana ini? Ya dari program tahunan tadi. Kita jabarkan dalam program 1 semester apa saja. Nanti dalam 1 tahun kita bagi menjadi 2. Oke, 1 6 bulan. Bulan Januari sampai bulan Juni. Ini kegiatan apa yang kita lakukan sehingga program yang kita lakukan dalam kurun 1 semester ini bisa tercapai dan bisa terselesaikan. Kita bisa mengadakan ujian SKU sebagai tanda bahwa kita sudah mengerjakan atau kita sudah melakukan kegiatan, kita mempraktekkan kegiatan selama 6 bulan atau 1 semester. Yang ketiga adalah program mingguan. Nah, program mingguan ini yaitu program yang dilakukan atau kita buat setiap minggu. Per minggu kita buat. Jadi per minggu itu pada hari apa kita latihan, kita buat latihan itu. Oh, minggu pertama kita latihan apa? Minggu kedua kita latihan apa? Minggu keempat, kelima dan seterusnya. Ya. Nah, program ini pun juga tidak terlepas dari yang namanya SKU. Ya. Inti dasarnya semua program itu adalah dari SKU. Nah, disitulah kakak-kakak kita sebagai peran pembina, ya, pembina kita membuat sebuah kegiatan tambahan untuk adik-adik sehingga tidak melulu pada SKU. Mungkin kita adakan kegiatan kegiatan yang sifatnya menyenangkan karena dunia penggalang itu harus ceria. Jadi implementasinya SKU itu kita terapkan dalam kegiatan yang dilakukan di alam terbuka. Ya. Nah, itu selingan-selingan boleh kita lakukan asalkan semuanya ada di koridornya adalah SKU. Ya. Yang terakhir adalah kakak, ya. Setelah kita buat program, kita sudah tahu targetnya, kita sudah tahu promesnya, protanya, prominggunya, latihan hariannya kita sudah siap. Maka apa yang menjadi tujuan dari pramuka akhir? Nah, kita bisa menguji adik-adik kita dengan menggunakan SKU Pramuka Garuda. Nah, itu kakak-kakak ya. Jadi kegiatan kita tidak hanya sekedar membina, hanya sekedar datang, tapi kita harus juga punya aturan-aturan, kita punya dasar membina, ya, proses mengajar kita. Nah, yang terakhir jangan lupa kita buat RPP atau rencana persiapan pembinaan, ya. Jadi kita punya, hari ini kita latihan apa, langkah awal apa, langkah intinya apa, akhirnya apa, kita punya. Oke, itu kakak-kakak, ya, program yang harus kita lakukan sebelum kita membina sehingga pada saat kakak-kakak membina di lapangan itu sudah tidak bingung atau tidak susah ini mau dibina apa. Nah, itu tidak sampai terjadi karena materi kita sudah tercantum dalam SKU. Maka kita bagaimana mengatur, bagaimana kita menjalankan itu supaya berjalan secara bagus dan secara terstruktural, ya. Itu sebagai arsip untuk
untuk kakak-kakak di lembaga, agar pada saat nanti kita membina lagi, kita sudah tidak bisa membuat lagi, kita bisa menggunakan arsip lama, kita bisa menggunakan itu untuk teman-teman kita supaya tahu bagaimana cara membinanya seperti ini. Oke, terima kasih kakak-kakak, itu yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana kita menyusun program proses pembinaan yang ada di lembaga kita. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.